Baik, pada hari ini saya akan membahas soal deret aritmatika terdiri dari 3 pilihan ganda dan 1 esai. Di mana soal-soal ini sering kita temukan, sering muncul dalam ujian nasional maupun tes CPNS. Baik, untuk soal pertama yaitu tentang jumlah semua bilangan ganjil dan antara 50 dan 100 adalah A. 875, B. 975, C. 1275, D. 1425, E. 1875. Untuk mencari semua bilangan ganjil antara 50 dan 100, kita cari dulu banyaknya bilangan ganjil di antara 50 dan 100, yaitu 50 dan 100 sama dengan 51, 53, 55, 57, dan seterusnya sampai dengan 99. Dari soal ini, untuk menentukan jumlah, berarti ada 2 rumus yang harus kita gunakan di deret aritmatika ini. Rumus yang pertama, kita adalah untuk mencari nilai N, di mana A sama dengan 51, UN-nya sama dengan 99, maka untuk rentang perbedaannya di sini yaitu 53 kurangi 51 sama dengan 2. Dari hasil nilai ini, kita masukkan pada rumus yang pertama, yaitu UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Di mana UN 99, A-nya adalah 51, N kurangi 1 kali B-nya adalah 2. Lanjut. 99 sama dengan 51 tambah N kurangi 1 kurang tutup kali 2. 99 sama dengan 51 2 kali N tambah 2N 2 kali 1 kurangi 2. Lanjut. 99 sama dengan 51 kurangi 2 ditambah 2N. 99 sama dengan 51 kurangi 2 sama dengan 49 ditambah 2N. 2N sama dengan 99 kurangi 49. 2N sama dengan 99 kurangi 49 sama dengan 50. Maka N sama dengan 50 bagi 2 sama dengan 25. Kita sudah ketahui untuk pertama nilai N adalah 25. Maka untuk selanjutnya kita masukkan pada rumus yang kedua, yaitu mencari jumlah nilai. Dengan rumus Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N kurang 1 kali B. Sn sama dengan setengah kali N yang tadi kita cari di rumus yang pertama, kita ketahui hasilnya adalah 25, kita substitusikan di sini 25, di mana 2 kali A-nya adalah 51, tambah N-nya 25 kurangi 1 dikali B-nya adalah 2. Sn sama dengan 25 per 2, 2 kali 51 sama dengan 102, ditambah 25 kurangi 1 sama dengan 24 dikali 2. Sn sama dengan 25 per 2 kurung buka 102 ditambah 24 dikali 2 sama dengan 48. Sn sama dengan 25 per 2 kali 150. Untuk mempercepat hasil pengurangan ini, kita bagi saja 150 dibagi 2 sama dengan 75. Maka Sn sama dengan
25 dikali 75 sama dengan 1875. Maka diketahui hasilnya adalah 1875 dan untuk jawabannya adalah E. Baik, untuk soal selanjutnya mengenai soal deret aritmatika. Di sini ada soal cerita, yaitu gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 5.000. Jika gaji pertama gajian tersebut adalah 100.000. Berarti kita di sini harus bisa menganalisa bahwa soal ini apakah menggunakan rumus deret aritmatika atau bukan. Kata kuncinya kita bisa di sini dilihat adalah kenaikan setiap bulan. Artinya di sini sebagai pembeda bahwa kenaikan tersebut dilakukan selama setahun. Kenapa selama setahun? Karena biasanya dalam tahun anggaran atau tutup laporan akhir tahun biasanya periode yang digunakan adalah 1 tahun untuk di perusahaan swasta maupun di pemerintah. Dan diketahui sebagai kenaikan tersebut adalah 5.000. Berarti di sini kita sudah ketahui bahwa di sini menggunakan rumus deret aritmatika. Namun kita juga jangan terjebak. Di sini di deret aritmatika itu ada 2 rumus yang bisa kita gunakan, yaitu untuk mencari UN dan mencari jumlah. Bagaimana kita bisa menentukan rumus yang tepat untuk soal ini? Kita coba analisa kembali bahwa di sini gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan. Berarti di sini kita mencari jumlah gaji karyawan tersebut. Baik, kita mulai dengan untuk penentuan indikator masing-masingnya. Diketahui di sini kenaikan setiap bulannya adalah 5.000. Berarti bedanya adalah B, 5.000. Jika gaji pertama gajian tersebut adalah 100.000, berarti di sini kita tentukan sebagai A. A adalah 100.000. Maka untuk N-nya kita gunakan dalam tahun anggaran akhir periode, yaitu selama 12 bulan. Maka di sini kita bisa masukkan rumusnya untuk mencari jumlah N. Jumlah N yaitu Sn sama dengan setengah N 2A tambah N kurangi 1 kali B. Sn sama dengan setengah kali 12 kali 2 kali 100.000, karena A-nya adalah 100.000, ditambah N-nya adalah kita ketahui adalah 12 bulan, dikurangi 1, kurung tutup B, B-nya adalah 5.000. Berarti semua indikator ini sudah terisi. Baik, kita jumlahkan. Setengah ke 12 artinya 12 dibagi 2, 6. Kurung buka. 2 kali 100.000 menjadi 200.000. Ditambah 12 kurangi 1 sama dengan 11 dikali 5.000 sama dengan 6. 200.000 ditambah 5 kali 11 sama dengan 55.000. 6. Karena dalam hitungan matematika kita harus utamakan dalam kurung, berarti kita jumlahkan dulu dalam kurung. 200.000 tambah 55.000 menjadi 225.000 rupiah. Sekarang kita kalikan. 6 kali 225.000 sama dengan 1.530.000. Berarti jumlah selama 12 bulan tersebut adalah 1.530.000, maka jawabannya adalah D. Baik, untuk soal selanjutnya masih mengenai soal deret aritmatika dan tentang soal cerita. Di sini jelaskan seorang pemilik kebun memetik jeruknya
setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN 50 tambah 25N. Jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama adalah, dari soal ini kita bisa menentukan nilai A dan pembedanya berdasarkan dari rumus UN tambah 25N. Karena di sini ditanyakan adalah jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari ke depan, berarti di sini kita menggunakan rumus SN. Baik, kita tentukan saja untuk rumus UN-nya mencari A dan pembedanya atau B. UN sama dengan 50 tambah 25N. Kita cari angka suku pertama, yaitu 50 ditambah 25N dikali 1 sama dengan 50 ditambah 25 kali 1, 25. Maka suku pertamanya adalah 75. Untuk menggunakan suku kedua, kita tetap berpatokan pada rumus yang di atas. U2 sama dengan 50 tambah 25 kali N sama dengan 50 tambah 25 dikali 2 sama dengan 50 tambah 50 sama dengan 100. Baik, dari sini kita sudah ketahui untuk suku kedua dan suku pertamanya nilainya. Suku pertamanya adalah 75 dan suku duanya adalah 100. Maka untuk menentukan nilai pembedanya, kita bisa menggunakan selisih dari suku kedua dikurangi suku pertama. B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya adalah 100, U1-nya adalah 75. Maka nilainya adalah 25. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui nilai-nilai untuk dimasukkan atau disubstitusikan dalam rumus mencari jumlah jeruk yang dipetik, yaitu suku ke-10 maksudnya. Maka rumusnya SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali P. Karena yang tanyakannya petik selama 10 hari, maka sini adalah SN-nya adalah S ke-10 sama dengan setengah kali 10 2 dikali U, A-nya adalah merupakan sama dengan U1 atau suku ke-1, jadi dikali 75 ditambah N-nya 10 kurangi 1 kali B-nya adalah 25. Setengah kali 10 sama dengan 5. 2 dikali 75 sama dengan 150 ditambah 9 kali 25. 150 ditambah 9 kali 25 sama dengan 225 sama dengan 5 kali ini kita tinggal jumlahkan saja menjadi 375. Maka S10-nya sama dengan 5 kali 375 sama dengan 1875. Maka diketahui bahwa jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari itu ada 1875 buah. Maka jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya, masih soal deret aritmatika berupa soal cerita. Di sini ada cerita mengenai Pak Arman yang mempunyai kebun tebu. Mulai tahun 2000, Pak Arman mempunyai kebun tebu. Penghasilan kebun tebu Pak Arman
pada akhir tahun 2000 adalah 6 juta. Mulai tahun 2001, Pak Arman memupuk kebun tebunya dengan pupuk kandang. Pak Arman memperkirakan bahwa setiap akhir tahun penghasilan kebun tebunya naik 500.000. Berapa perkiraan penghasilan kebun tebu Pak Arman pada akhir tahun 2005? Jadi di sini masalahnya adalah Pak Arman itu mempunyai penghasilan kebun mulai akhir tahun 2000 sampai dengan akhir 2005. Yang ditanyakan adalah perkiraan penghasilan pada akhir tahun 2005. Kita bisa di sini mengibaratkan bahwa untuk A-nya itu adalah penghasilan tebu Pak Arman. Penghasilan tebu Pak Arman pada akhir tahun 2000 untuk A-nya. Untuk B-nya, perkiraan kenaikan penghasilan Pak Arman setiap akhir tahun. Jadi, di sini kita akan cari adalah yang ditanyakan, ini yang diketahuinya. Ini yang ditanyakannya adalah perkiraan penghasilan pada akhir tahun 2005. Untuk menentukan A-nya, di sini A-nya kita tentukan bahwa penghasilan kebun tebu Pak Arman itu pada akhir tahun 2000 adalah 6 juta. Maka A-nya adalah 6 juta. Untuk pembedanya, B-nya di sini adalah tentang kenaikan Pak Arman. Di sini di soal sebutkan bahwa Pak Arman memperkirakan pada akhir tahun penghasilan kebun tebunya naik 500.000. Berarti di sini terjadi selalu kenaikan setiap tahunnya. Maka kita gunakan ini sebagai pembedanya adalah 500.000. Maka untuk menentukan pada akhir tahun 2005, di sini berarti kita mencari N. N-nya kita hitung mulai dari akhir tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2005. Berarti terjadi N-nya itu adalah 6 tahun. Dari soal ini kita jangan sampai terjebak dengan pertanyaan bahwa tentang penghasilan, artinya kita harus menghitung jumlah uang yang dihasilkan menggunakan rumus seperti biasa untuk menentukan jumlah, yaitu rumus SN. Tapi di sini karena yang ditanyakan adalah berapa perkiraan, berarti berapa perkiraan di sini masih bisa ibaratkan abu-abu. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus UN seperti biasanya. Dengan ketentuan kita sudah mengetahui bahwa N-nya itu adalah 6. Maka tinggal kita masukkan pada rumus dasarnya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Sama dengan UN-nya, N-nya kita sudah ketahui karena kita akan menghitung jumlah perkiraan uang pada akhir tahun 2005. Maka U
6 sama dengan A-nya adalah berapa? 6 juta ditambah N-nya adalah 6 kurangi 1 kali B-nya adalah 500.000. Nah, kita tinggal hitung. 6 juta ditambah 6 kurangi 1 sama dengan 5 dikali 500.000 sama dengan 6 juta ditambah 5 kali 5 sama dengan 2.500.000. Jadi UN sama dengan 6 juta tambah 2.500.000 sama dengan 8.500.000. Jadi perkiraan penghasilan pada akhir tahun 2005 untuk kebun tebu Pak Arman ada 8.500.000.